Halo semuanya, perkenalkan nama saya Royhan Faisal Akbar. Saya berasal dari kelas PAI 1A INISNU Temanggung. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang ragam bahasa. Apa yang dimaksud ragam bahasa? Kita simak baik-baik berikut ini. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh situasi, tujuan, penutur, dan konteks sosial, mencerminkan dinamika bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang mempengaruhi ragam bahasa. Ragam bahasa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penutur, situasi, tujuan komunikasi, dan media. Memahami pengaruh ini penting untuk berkomunikasi secara efektif dalam konteks yang berbeda. Faktor yang mempengaruhi ragam bahasa. Yang pertama ada faktor penutur dan lawan tutur. Penutur dan lawan tutur mempengaruhi ragam bahasa melalui usia, latar belakang, dan pendidikan. Misalnya, bahasa yang digunakan oleh anak-anak berbeda dengan yang digunakan oleh orang dewasa. Yang kedua, yaitu situasi dan kondisi. Ragam bahasa juga dipengaruhi oleh situasi dan juga kondisi komunikasi. Dalam konteks formal seperti pidato, bahasa yang digunakan bahasa yang digunakan lebih baku dibandingkan dengan yang digunakan sehari-hari. Yang ketiga yaitu tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi sangat mempengaruhi ragam bahasa yang digunakan, apakah informatif, persuasif, atau menghibur, sehingga memilih kata dan gaya yang tepat sangat penting. Yang terakhir yaitu media komunikasi. Media komunikasi juga menentukan ragam bahasa seperti lisan untuk presentasi formal dan tulisan untuk pesan santai, serta berperan dalam memilih tata bahasa yang sesuai. Yang ketiga yaitu ciri-ciri ragam bahasa yang beragam. Ragam bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan situasi, media, bidang, dan tingkat keformalan. Pemahaman ini penting untuk berkomunikasi dengan efektif di berbagai konteks sosial. Yang pertama ada ragam bahasa berdasarkan situasi formal. Ragam formal digunakan dalam situasi resmi, seperti pidato dan surat dinas, yang mengedepankan tata bahasa dan kosakata yang lebih baku untuk menjaga kesopanan dan kejelasan komunikasi. Yang kedua ada media lisan. Ragam lisan mencakup bahasa yang diucapkan langsung dengan intonasi seperti dalam percakapan sehari-hari, memberikan nuansa personal dan interaktif kepada komunikasi, memperkuat hubungan sosial. Yang selanjutnya ada ragam bahasa berdasarkan bidang dan tingkat keformalan. Yang pertama berdasarkan bidang. Ragam bahasa ilmiah digunakan dalam konteks akademik atau profesional, seperti dalam penelitian atau laporan. Contohnya istilah teknis dan struktur kalimat yang formal mendukung komunikasi yang objektif. Yang kedua yaitu berdasarkan tingkat keformalan. Ragam bahasa yang berbeda mencerminkan tingkat keformalan dalam situasi tertentu, misalnya percakapan santai di antara keluarga menggunakan bahasa yang lebih akrab dan tidak resmi, berbanding terbalik dengan bahasa resmi yang digunakan dalam seminar atau presentasi. Contoh aplikasi ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sekolah. Di sekolah ragam bahasa yang digunakan cenderung formal, seperti dalam pidato atau presentasi. Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran dan menunjukkan penghormatan kepada guru dan teman sejawat. Di rumah. Di rumah ragam bahasa yang digunakan biasanya non-formal. Dalam percakapan sehari-hari, anggota keluarga saling berbagi cerita dan pengalaman, menggunakan bahasa yang lebih santai dan akrab. Kesimpulan tentang ragam bahasa dan komunikasi. Pentingnya fleksibilitas dalam berbahasa. Ragam bahasa menunjukkan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan konteks. Penggunaan bahasa yang tepat meningkatkan efektivitas komunikasi dan menciptakan hubungan yang lebih baik antar individu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.